masih menghidupkan kita hingga sekarang ini, hingga kita dapat bertemu bulan yang penuh suci ini, yakninya bulan Ramadan. Jika kita lihat lagi dekat sekeliling kita, mungkin di tahun lalu mereka masih ada bersama kita, tetapi pada tahun ini sudah ada wajah-wajah yang tak terlihat lagi oleh mata kita, karena mereka telah mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada Ramadan tahun ini Allah masih menghidupkan kita. Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, marilah kita pergunakan waktu ini untuk mengisi amal ibadah kita. Dan juga kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tiadalah kata yang pantas terucap oleh lisan kita melainkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat beserta salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada junjungan alam, buah hatinya Siti Aminah, belahan jantungnya Abdullah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang siang dan malam bagaikan pelita di tengah kegelapan, bagaikan pohon yang rindang di tengah terik panasnya matahari. Beliau dengan cintanya yang mendalam kepada seluruh umatnya hingga umat akhir zaman, beliau berjuang untuk menegakkan agama Islam, agama Allah yang lurus ini, hingga ke seluruh penjuru dunia, hingga agama Islam pun menjadi rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuki judul tausiah pada malam hari ini, yaitu bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah, baik itu nikmat kesehatan, nikmat masih bisa melihat, dan nikmat sebagainya. Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kamu dari apa yang baik-baik dari yang telah merezekikan kami kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ada dua perintah dalam ayat tersebut. Yang pertama yaitu Allah menyuruh kita untuk memakan dari apa saja yang baik. Apa itu yang baik? Yang baik adalah apa yang halal, apa yang baik bagi tubuh kita. Jika ada yang baik, pasti ada yang tidak baik. Apa itu yang tidak baik? Yang tidak baik adalah makanan yang tidak baik bagi tubuh kita, seperti makanan basi, makanan yang diharamkan oleh Allah. Allah telah mengharamkan babi. Mengapa Allah mengharamkan babi? Rupanya setelah diteliti, di dalam babi tersebut ada cacing dan ada bakteri-bakteri, karena babi tersebut memakan segala jenis makanan. Dan yang kedua, perintah Allah adalah untuk bersyukur. Allah juga memerintahkan untuk bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, dan ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah kalian menjadi kufur. Dalam ayat tersebut juga ada dua perintah Allah. Yang pertama adalah Allah memerintahkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah jika kita ingin diingat oleh Allah.
Dengan apa cara kita mengingat Allah? Cara kita untuk mengingat Allah adalah dengan berzikir. Bagaimana cara berzikir? Ada dengan subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar. Tetapi sebaik-baik zikir adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan perintah yang kedua adalah untuk bersyukur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, jika Allah memerintahkan kita untuk bersyukur, pasti ada alasannya. Seperti halnya tadi Allah memerintahkan kita untuk tidak memakan babi, ada alasannya kan? Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk bersyukur juga ada alasannya, yaitu Allah memerintahkan kita untuk bersyukur agar kita selalu mengingat Allah, supaya kita tidak lupa dengan adanya Allah. Nikmat Allah ini sungguh banyak hingga bisa membuat manusia lupa bahwa Allah itu ada. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk bersyukur supaya kita selalu mengingat Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, semoga kita tidak menjadi seperti Sa'labah, salah seorang sahabat Nabi yang dulunya baik menjadi kufur. Bagaimana ceritanya? Pada zaman dahulu kala hiduplah Sa'labah, salah seorang sahabat Nabi. Setiap harinya ia selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi hanya satu kurangnya dari Sa'labah tersebut. Sa'labah tersebut setelah melaksanakan sholat berjamaah, ia langsung pulang dari masjid. Ia tidak berdoa dan berzikir bersama terlebih dahulu. Lalu Nabi pun bertanya, "Wahai Sa'labah, mengapa engkau langsung pulang setelah selesai melaksanakan sholat? Apakah engkau tidak ingin berzikir dan berdoa bersama terlebih dahulu?" Lalu Sa'labah pun menjawab dengan malu-malu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin melaksanakan zikir dan doa bersama terlebih dahulu. Tetapi kain sarung yang aku pakai sekarang ini adalah kain sarung satu berdua dengan istriku. Sehingga apabila aku lambat pulang ke rumah nanti, aku takut ya Rasulullah, istriku tidak akan sempat melaksanakan sholat." Lalu Sa'labah pun meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, oleh karena itu mintalah kepada Allah supaya engkau menjadikanku kaya." Tetapi Nabi pun menolaknya. "Wahai Sa'labah, bersyukurlah atas apa yang engkau miliki sekarang, karena dengan apa yang engkau miliki sekarang, engkau dapat pergi sholat 5 waktu ke masjid." Lalu Sa'labah pun pulang dengan malu-malu. Tetapi Sa'labah tidak putus asa. Ia setiap harinya selalu meminta kepada Nabi untuk menjadikannya kaya raya. Lalu pada satu hari Sa'labah pun berjanji kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jika engkau menjadikanku kaya, maka aku akan selalu sholat 5 waktu ke masjid, dan aku akan selalu bersedekah. Aku akan memberikan hartaku kepada orang yang membutuhkan, dan aku akan menggunakan hartaku di jalan Allah." Lalu hati Rasulullah SAW berluluh, dan Nabi pun berdoa kepada Allah untuk menjadikan Sa'labah kaya. Dengan bermodalkan doa Nabi dan 1 ekor kambing, Sa'labah pun dengan giat bekerja keras untuk menggemukkan kambingnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kambing Sa'labah tersebut berkembang biak hingga kambing Sa'labah tersebut memenuhi kota Madinah. Lalu Sa'labah pun pindah ke sebuah lembah di luar kota Madinah untuk mengurusi kambing-kambingnya. Karena Sa'labah tersebut pindah keluar kota Madinah, Sa'labah tersebut pun menjadi jauh dari masjid. Ia pun hanya melaksanakan salat zuhur dan asar di masjid. Bahkan ia pun tidak melaksanakan salat Jumat karena ia lebih mementingkan kambing-kambingnya. Lalu Nabi Muhammad pun heran dan bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, di manakah Sa'labah? Mengapa aku tidak pernah melihatnya lagi?" Lalu sahabat Nabi pun menjawab, "Ya Rasulullah, Sa'labah sekarang berada di luar kota Madinah. Ia sibuk mengurusi kambing-kambingnya." Lalu turunlah ayat yang mewajibkan untuk zakat, yaitu Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bayarlah, sholatlah, aqimus sholata, dirikanlah sholat,
dan bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Lalu Nabi pun memerintahkan sahabatnya untuk meminta zakat kepada orang-orang yang mampu untuk membayar zakat. Dan ketika sampai di rumah Sa'labah dan membacakan ayat tersebut, Sa'labah menolaknya dan dia berkata, ini hanyalah pajak dan aku tidak akan membayar pajak. Sa'labah tersebut tidak mau membayar zakat tersebut, lalu mengusir kedua sahabat tersebut. Lalu sahabat pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi, dan Nabi pun menjadi geram. Lalu turunlah ayat surat At-Taubah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Yang artinya, dan dari mereka ada yang meminta karunia, ada yang berkata kepada Allah agar memberikan sedikit karunia-Nya kepadanya. Lalu ia pun berjanji bahwa akan bersedekah dan akan menjadi orang yang soleh. Kemudian tatkala Allah memberikan karunia tersebut kepadanya, dia pun menjadi bakhil, ia menjadi pelit, dan dia pun berpaling di jalan Allah. Lalu Sa'labah pun tersadar dan dia hendak membayar zakat kepada Nabi. Tetapi Nabi Muhammad SAW telah diperintahkan oleh Allah untuk tidak menerima zakat dari Sa'labah tersebut. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, semoga kita tidak menjadi seperti Sa'labah yang kikir tersebut. Lalu kita masih diperintahkan untuk bersyukur tersebut dengan cara apa? Yang pertama adalah Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan menggunakan hati, yaitu Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan hati dengan cara bahwa kita meyakini bahwa segala nikmat yang ada pada kita hanya sanggup diberikan oleh Allah, bukan oleh pemimpin-pemimpin kita, bukan oleh orang lain, tetapi hanya Allah. Yang kedua adalah Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan menggunakan lisan, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin memiliki arti yaitu alhamdu, segala puji-pujian lillah, bagi Allah, birabbil alamin, pemilik alam. Segala puji-pujian hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Oleh karena itu, sebaik-baik dari kata-kata memuji kepada Allah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Cara kita bersyukur dengan menggunakan amal perbuatan adalah dengan menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah untuk berada di jalan Allah. Misalnya Allah memberi kita nikmat melihat, jadi kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Allah memberi kita nikmat untuk berbicara, jadi kita gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik-baik. Dan juga sholat dan berdoa termasuk kepada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat dan berdoa tersebut kita menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah dan kita selalu ingat kepada Allah. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita hendaknya selalu bersyukur kepada Allah dan janganlah kita menjadi kufur. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Unzur maqala wa tanzur maqala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.